Dalam proses ini, misal kita memberikan takaran jangkrik 10-10, tetapi dalam waktu 1 atau 2 minggu murai batu menjadi gacor. Jangan mentang-mentang kita mempunyai tujuan dalam proses pengondisian dan penggacoran, kita terus memberikan ekstra puding dengan takaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya PM Club. Sebelum menyimak video ini, buat sobat kicau mania, dalam menyimak suatu video tonton sampai habis, jadi tidak ada gagal paham. Karena pada video itu berbeda-beda. Ada yang isi dari video itu di depan, ada yang di tengah, dan ada juga yang di akhir. Dalam merawat murai batu, kita harus melakukan pemahaman. Pemahaman inilah yang akan kita lakukan dalam menentukan perawatan seperti apa yang harus kita berikan kepada murai batu yang kita rawat. Misalnya murai batu kita masih dalam proses pengondisian atau masih proses penggacoran. Dalam proses ini kita harus tahu pemahaman kenapa pada saat proses ini kita sedikit menaikkan ekstra puding. Dengan cara kita menaikkan ekstra puding dalam proses ini bertujuan untuk menaikkan birahi dan emosi pada si murai batu itu, agar si murai batu tersebut menjadi lebih aktif berkicau dan menjadi lebih fighter. Dalam proses ini, misal kita memberikan takaran jangkrik 10-10, tetapi dalam waktu 1 atau 2 minggu murai batu menjadi gacor dan fighter, maka teruskanlah. Tetapi jika dalam proses ini murai batu menjadi agresif atau berubah menjadi sedikit galak atau nakal, maka perlahan kita turunkan ekstra pudingnya. Nah, inilah yang menjadi pemahaman di mana kita harus mencari titik birahi dan emosi yang pas. Jangan mentang-mentang kita mempunyai tujuan dalam proses pengondisian dan penggacoran, kita terus memberikan ekstra puding dengan takaran seperti itu tanpa melihat perubahan dari si murai batu pada hariannya. Jumlah jangkrik 10 itu jangan menjadi patokan, karena misal dalam jumlah jangkrik 7 itu si murai batu sudah bisa naik birahi dan emosinya ke titik yang pas, maka lanjutkan dengan jumlah jangkrik tersebut. Jika dengan takaran jangkrik 55 si murai batu sudah gacor, maka lanjutkan sampai kita coba ke lapangan. Nanti dari takaran jangkrik yang kita berikan sehari-hari itu akan ketahuan hasilnya saat kita lombakan, apakah perlu adanya perubahan atau tidak. Semua tergantung dari hasil tes uji coba ke lapangan. Pemberian keroto pun sama. Kita lihat perubahannya setelah dikasih keroto. Apakah murai batu menjadi gacor atau malah menjadi galak? Karena semua tergantung dari fighternya. Ada yang cocok diberikan seminggu sekali, ada yang cocok seminggu 2 kali,
ada yang cocok setiap hari. Amati terus perubahannya setelah kita memberikan atau merubah jumlah takaran ekstra puding. Tetapi ada murai batu yang lebih cocok diberikan dengan ulat kandang dibanding keroto. Semua itu kita akan tahu setelah kita mencobanya. Nah, inilah yang dinamakan suatu pemahaman. Masalah penjemuran pun sama, kita perlu pemahaman karena kita memiliki cuaca yang berbeda-beda. Misal pada umumnya murai batu dijemur dengan waktu 1 jam, tetapi kita merawat murai batu dengan cuaca di daerah dingin. Nah, kita cari kecocokan dengan si murai batu tersebut. Karena daerah kita dingin, bisa jadi waktu penjemuran bisa lebih lama durasi waktunya, misal 2 atau 3 jam. Nah, untuk yang daerah panas, kita harus mencoba dari durasi 30 menit dulu. Lalu secara bertahap kita naikkan durasinya menjadi 1 jam atau 2 jam. Dari durasi jemur tersebut kita akan tahu enakan di durasi jemur yang mana murai batu kita lebih aktif dan enak saat digantangkan. Karena tidak semua murai batu suka dengan panas. Banyak murai batu yang saya rawat tidak saya jemur, tetapi tetap bermain dengan bagus dan mempunyai durasi kerja yang bagus. Maka dari itu kita perlu pemahaman enakan pakai penjemuran atau tidak dijemur. Untuk mandinya pun sama. Ada yang suka mandi seminggu sekali, ada yang suka mandi setiap hari, ada yang seminggu 2 kali. Saya tidak pernah memaksakan murai batu saya mandi. Kalau tidak mau mandi, ya saya biarkan saja. Untuk pengumbaran sama, ada murai batu yang cocok dengan cara diumbar, ada yang tidak. Karena saya sering mengalami murai batu saya bagus saat saya lombakan dengan perawatan tidak saya umbar. Tetapi saya mempunyai sebuah pemikiran, jika dengan cara saya umbar murai batu tersebut akan mempunyai stamina yang bagus. Itu pemikiran saya. Tetapi pemikiran saya itu tidak cocok dengan karakternya murai batu yang saya rawat itu. Dan akhirnya setelah saya umbar, murai batu menjadi ngetem dan tidak mau kerja saat saya lombakan. Beda hal dengan murai batu yang lagi oper birahi, di mana durasi mandi harus lebih sering dan pengumbaran juga harus kita lakukan setiap hari agar murai batu kembali normal. Jadi itulah pemahamannya. Bedakan burung yang dalam keadaan normal dengan burung yang sedang bermasalah. Jadi kesimpulannya, sesuaikan perawatan yang kita berikan dari pemahaman yang kita lakukan dalam riset sehari-hari dengan cara mengenali karakter si murai batu yang kita rawat. Setiap karakter individu murai batu itu berbeda-beda. Keadaan, tempat, cuaca, semua juga berbeda-beda. Oke Sobat Kicomania, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat mencoba dan selamat mencetak burung juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.